warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan bab warisan. Perkenalkan, nama saya Wadi Sumawati. Saya di sini akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang warisan. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari miras yang dimaknai dengan mawrus yang berarti harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga atau kepada kerabatnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut disebut muwaris, sedangkan orang yang menerima warisan disebut waris. Sementara ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan disebut dengan ilmu faraid atau ilmu waris. Kata faraid jamak dari kata faridah, artinya bagian tertentu. Jadi, ilmu faraid adalah ilmu yang membahas bagian-bagian tertentu dalam pembagian harta warisan. Istilah-istilah yang ada dalam ilmu waris dan sering digunakan adalah: pertama, muwaris ialah orang yang meninggal dunia atau orang yang meninggalkan harta warisannya. Yang kedua, waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal tersebut. Nama saya Sela Saryanupa. Di sini saya akan membacakan materi yang dasar hukum waris. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagia seorang anak laki-laki sama dengan bahagia 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapa bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggalkan itu mempunyai anak, jika orang yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan ia diwaris oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika ia meninggalkan itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi waisan yang ia buat atau dan sesudah bayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nama saya Samsu Arifin. Saya akan membaca materi yang ketiga. Rukun waris. Harta warisan, maurus atau tirkah. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, pembayaran hutang, pengurus jenazah, serta wasiat pewaris. Pewaris adalah seorang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Bagi pewaris mempunyai ketentuan barang yang ditinggalkan di mana barang itu merupakan milik sempurna dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan, nasab, hubungan pernikahan dengan pewaris dan beragama Islam. Saya Saudo Mayanti akan membacakan materi 4. Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris. Biaya perawatan jenazah meliputi biaya menggali kubur, pembelian kain kafan, pengangkutan, dan juga termasuk sewa kuburan bagi yang tinggal di kota besar. Melunasi hutang piutangnya. Seorang muslim yang masih mempunyai tanggungan hutang sampai ia meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya dengan harta peninggalan. Jika tidak memiliki harta, maka hal itu tetap menjadi kewajiban ahli waris. Membagi harta waris kepada yang berhak setelah semua urusan di atas diselesaikan.
Jika masih tersisa harta waris, maka pembagian harta waris tersebut harus diatur menurut faraid atau hukum waris dengan penuh persaudaraan dan bijaksana. Jika ahli waris sudah dewasa, hendaknya diselesaikan pembagiannya sampai tuntas. Namun, jika ada yang masih kecil, maka harta tersebut dikuasakan kepada orang yang sudah dewasa dan amanah. Perkenalkan, nama saya Diana Mawati. Di sini saya akan membacakan bagian 5, yaitu hikmah pembagian warisan. Setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai hikmah, dan hal itu merupakan kemaslahatan dan bagi manusia sendiri. Syariat waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara hikmah warisan adalah kewajiban dan hak keluarga mayit dapat teratur dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hal al-adami mayit yang meliputi mengurus jenazah, melaksanakan wasiat, dan menyelesaikan hutang piutang dapat terlaksana. Demikian pula dengan hak keluarga mayit, yakni menerima harta warisan, menghindari perselisihan antara ahli waris dan keluarga mayit yang ditinggalkan, menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta waris, serta memberikan rasa aman dan adil. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta waris. Adapun mengenai perbedaan bagian warisan untuk laki-laki dan perempuan, maka itu adalah sebuah konsekuensi logis di mana seorang laki-laki dituntut untuk menafkahi istri dan keluarganya, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi. Maka suatu hal dapat mendapat bagian 2 kali lebih besar dari bagian seorang perempuan. Berikut perbandingan kebutuhan anak antara laki-laki dan perempuan. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya, kaum laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya. Nafkah atau pengeluaran kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum perempuan, dan demikian kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan kaum wanita. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal, memberikan makan, minum, dan sandang. Ketika telah dikaruniai anak, ia juga berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit, termasuk istri dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya kepada pundak kaum laki-laki, sementara kaum wanita tidaklah demikian.